Salam. Yang terhormat Bapak Ibu penilai uji kinerja, perkenalkan nama saya Mas Riana Hasibuan SPD, Guru Agama Kristen SD Negeri nomor 071206 Talujusua, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Nias Selatan. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan transformasi tahun 2025 di LPTK IAKN Tarutung. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran sebagai uji kinerja dengan NIM 25010600211. Berikut video pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Terima kasih. Bagaimana
Ada yang tahu siapa Yesus? Ya, si Nela. Ya, benar. Yesus adalah yang memberi segalanya. Ada lagi pendapat yang lain? Ada. Si Satriani, silakan. Iya, betul. Yesus adalah juru selamat manusia. Ada lagi yang lain? Ada. Mora? Ya, Yesus penyembuh segala penyakit. Ya, sekarang Ibu mau menyampaikan materi kita pada hari ini. Tetapi sebelumnya, Ibu mau bertanya, apakah masih ada yang mengingat materi kita minggu yang lalu? Masih? Masih. Oke, satu orang apa materi kita minggu yang lalu? Silakan Satriani. Aku pribadi yang istimewa. Ya, aku pribadi yang istimewa. Kita adalah pribadi. Dan sekarang Ibu sampaikan materi kita pada hari ini adalah Yesus menyelamatkan manusia. Dan ada tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, setelah kita nanti mempelajari materi kita, maka diharapkan anak-anak Ibu bisa dapat menjelaskan cara Yesus menyelamatkan manusia, orang yang ada di sekelilingnya. Dan yang keempat, siswa bisa membuat sebuah karya kreatif tentang keselamatan. Jadi itu adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini, membagikan materi kepada anak-anak kami. Ya, coba dibuka materinya ya. Pada dasarnya semua manusia di dunia sudah berdosa. Oleh karena manusia sudah berdosa, maka Tuhan Allah memberikan anaknya yang tunggal untuk menebus dosa manusia, yaitu siapa? Yaitu Yesus atau Tuhan Yesus. Ya. Dalam buku Yohanes pasal 3 ayat 16, coba kita baca bersama-sama. Sudah dibawa Alkitab? Sudah, Bu. Kita baca bersama-sama Yohanes pasal 3 ayat 16. Sana bunyinya, kita baca 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Iya, jadi karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka Allah memberikan anaknya yang tunggal itu, yaitu Yesus Kristus, untuk bisa menyelamatkan. Hanya satu nama, yaitu Tuhan Yesus. Ya, baik, kepada anak-anak kami, kita sudah tahu bahwasanya Yesus itu adalah juru selamat yang sudah mengorbankan dirinya di kayu salib. Maka kita sebagai anak-anaknya, kita patut bersyukur kepada Tuhan Yesus. Baik, sekarang kita akan masuk ke dalam kelompok
Sudah? Sudah, Bu. Baik, kalau sudah selesai, maka sekarang anak-anak ibu akan mempresentasikan hasil kerja kelompoknya masing-masing. Sekarang maju ke depan kelompok 1. Si Nela. Kelompok Nela maju ke depan. Ayo dengarkan ya teman-temannya mau presentasi di depan. Baik teman-teman semua, kami akan membacakan hasil masukan dari kelompok kita. Siapa saja orang yang ada di sekelilingmu yang pernah berkorban untuk kamu? Jawaban. Nomor 1, orang tua. Rela bekerja keras untuk memenuhi kebutuhanmu. 2, guru. Rela berbagi ilmu. 3, petugas kebersihan. Rela memberikan waktunya di pagi hari membersihkan jalan raya. Ya sudah, kelompok 3, kelompok 1 sudah. Sudah, Bu. Ya, teman-temannya ada yang bertanya kepada kelompok 1? Ada pertanyaan? Tidak? 1. Sekarang maju kelompok 2. Kelompok 2 maju. Baik, terima kasih kesempatan yang didapat kami dari kelompok lain. Sebelum kami membacakan diskusi kami membacakan nama kelompok kami, kelompok 2. Nama-nama nama ketua Gitan Duru, nama-nama anggota 1 Amora Laia, 2 Saifur Bani, 3 Yasmin Zebua, 4 Injil. Baik, izinkan kami membacakan diskusi kami. Sebutkan contoh tindakan yang mencerminkan rasa syukur atas keselamatan yang diberikan Yesus. Jawaban: mengasihi sesama. 2. Menolong orang yang rajin berdoa dan membaca Alkitab. 4. Menjadi berkat bagi orang lain. 5. Menghargai orang di sekeliling kita. Iya. Baik, itu saja. Kalau ada kesalahan mohon dimaafkan dan dimaklumi. Dan kalau ada pertanyaan dari teman-teman dari kelompok lain, kami persilakan dan kami kasihkan waktu. Ada dari kelompok lain? Iya. Kalau tidak ada, maka terima kasih untuk kelompok 2 dan silakan duduk kembali. Baik, kita berikan tepuk tangan dulu untuk kelompok 1 dan kelompok 2. Terima kasih buat kelompok yang sudah tampil ke depan. Ya, dan sebelum kita melanjutkan,
ini untuk menyelamatkan orang-orang yang sudah berdosa. Allah mengutus anaknya yaitu Yesus untuk menebus segala dosa-dosa kita, maka kita boleh diselamatkan. Kemudian dengan percaya kepada Yesus, maka kita sebagai anak-anak Tuhan dapat hidup dalam damai dan sukacita. Jadi pada hari ini karena Tuhan sudah memberikan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan saya akan membagikan penilaian kepada teman-teman kita masing-masing. Ibu akan membagikan kepada anak-anak ibu semua ya. Silakan menilai temannya masing-masing. Silakan. Ya, kalau sudah selesai, silakan ditarik kembali ya. Sudah. Silakan tulis tugasnya di rumah. Ya, kita kumpulkan minggu depan untuk dikerjakan di rumah. Tuliskan siapa-siapa saja. Tuliskan siapa-siapa saja yang ada di sekitarmu. Berkorban untuk dirimu sendiri. Itu adalah tugasnya, dan minggu depan kita akan mengumpulkan kembali. Dan kemudian Ibu akan menyampaikan materi kita untuk minggu yang akan datang, yaitu materinya menjadi manusia baru. Itu adalah materi kita untuk minggu yang selanjutnya. Jadi kita pada hari ini dan sekarang kita akan menutup dengan doa kepada salah satu anak kami. Siapa yang bisa berdoa? Oke, si Amora.